pada sisi satu ini diantaranya adalah ada pengantar dari FSM ini nanti. Nah, nanti kita akan bahas finish that machine, atau nanti untuk seterusnya akan disebut dengan FSM ya, yakni dengan jenis yang dengan output gitu, FSM dengan output. Lalu kita akan bahas representasi dari FSM ini, lalu contoh FSM dengan output. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menentukan output string dari FSM jika diketahui input stringnya. Lalu yang terakhir kita akan membahas sebuah contoh dari FSM dengan output, yakni pada vending machine. Oke. Nah, FSM itu sendiri adalah, atau finish state machine itu adalah mesin abstrak gitu ya. Dia sebuah mesin tapi ya abstrak, yakni berupa sistem model matematika yang dapat memodelkan berbagai jenis mesin. Nah, sebelumnya contohnya itu ya seperti vending mesin. Nah, contohnya kayak kita mau ngambil minuman dari mesin minuman, itu kan tidak ada orang yang menjaga mesin itu. Jadi mesinnya bekerja sendiri dengan kita memasukkan koin sesuai dengan harga minuman yang mau kita beli. Nah, di sana nanti mesinnya akan mengeluarkan minuman yang sesuai gitu. Nah, mesin yang seperti itu punya punya sistem, di mana sistem itu nanti bisa dinyatakan atau bisa dimodelkan ke dalam bentuk FSM gitu. Nah, si FSM ini sendiri sebenarnya terdiri dari himpunan state atau keadaan ya. Kemudian ada state awalnya, ada input. Nah, kalau pada vending machine itu inputnya berarti pada koin ya, atau ya koin atau uang gitu. Kemudian ada fungsi transisi, yakni berupa pasangan state dan input. Nah, ini untuk FSM atau finite state machine. Nah, sebenarnya FSM ini juga terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu FSM dengan output dan FSM tanpa output. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas yang dengan output saja ya. Nah, FSM ini juga memiliki berbagai aplikasi ya. Contohnya di spell checking program, kemudian grammar checking, kemudian indexing, searching large bodies of text, dan seterusnya di sini nih. Nah, untuk finite state machine with output atau dengan output, ini definisinya seperti ini nih. Jadi dia itu dinyatakan dengan sebuah tuple ya, tuple M, di mana tuple itu berisi himpunan-himpunan gitu ya. Nah, diantaranya ini ada S ya. S itu adalah himpunan berhingga dari state atau keadaan. Kemudian I di sini adalah input ya, input yang berhingga. Kemudian ada U, di mana U itu adalah himpunan outputnya, dan di sini outputnya juga berhingga. Oke, untuk fungsi F, ini adalah fungsi transisi, di mana dia memasangkan setiap state dengan input yang nantinya akan menghasilkan state baru, ya. Jadi state awal lalu dipasangkan dengan input dan akan menghasilkan state baru. Nah, sedangkan untuk fungsi G, ini adalah fungsi output, di mana dia memasangkan setiap state ya dengan input, di mana nanti hasilnya adalah berupa output. Kita lanjutkan. Nah, S0 di sini adalah berupa state awal, keadaan awal ya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita merepresentasikan FSM. Nah, di sini ada dua cara. Oke, yang kedua udah muncul ya. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan cara atau menggunakan tabel. Dan yang kedua itu menggunakan diagram. Nah, tabel di sini berisi nilai fungsi transisi F
dan fungsi output G untuk semua state dan input. Sedangkan untuk diagram, nah diagram dari FSM ini adalah berupa graf berarah dengan sisi-sisinya yang diberi label. Setiap state direpresentasikan dengan lingkaran dan anak panah yang dilabeli dengan pasangan input dan output. Nah, itu yang menyatakan transisinya. Nah, mungkin akan lebih bisa mudah dipahami kalau kita bahasnya ke contoh ya. Nah, ini contoh, ada sebuah contoh di sini, contoh FSM dengan output ya. Nah, di sini ada masalahnya seperti ini. Diberikan sebuah FSM dengan S-nya terdiri 4 state, yaitu S0, S1, S2, S3, dan inputnya adalah bilangan binar 0 dan 1, dan outputnya juga merupakan bilangan binar 0 dan 1 gitu. Nah, jadi FSM ini di sini diberikan berupa tabel FSM-nya, dan kita diminta untuk mencari atau menggambar diagram state-nya atau graf berarah dari FSM ini. Nah, oke, sekarang kita perhatikan ya untuk tabelnya itu sendiri. Cara membacanya seperti ini nih. Jadi di sini ada state ya, ada kolom untuk state S0 sampai S3 di sini. Nah, kemudian untuk fungsi masing-masing fungsi transisi dan outputnya itu juga terdapat pada kolom yang berbeda ya. Kolom pertama itu fungsi transisi dan kolom yang kedua itu adalah fungsi output. Ya. Nah, pada baris kedua gitu ya, itu kan dinyatakan dengan input ya di sini. Nah, ini memang input gitu. Tapi maksudnya cara membacanya sebentar. Nah, maksudnya di sini adalah saat kita berada di state 0 ya, dan kita diberikan input 0, maka kita akan bertransisi ke S1. Nah, jadi si F di sini itu ya menyatakan perpindahan state-nya. Nah, dengan input 0 dan 1. Nah, ketika 0, maka dia dari S0 itu akan berpindah ke S1. Dari S0 dengan input 1, dia akan pindah ke S0 lagi. Nah, seperti itu. Kalau S1 di sini, ya, S1, nah bisa dilihat ini S1. Nah, dengan input 0, dia akan bertransisi atau berpindah ke S3. Sedangkan dengan input 1, dia akan pindah ke S0 gitu. Nah, jadi kolom kedua di sini itu adalah menyatakan atau nilai dari fungsi transisi kita. Makanya di sini nilainya itu berupa step gitu ya. Jadi S0 itu akan pindah ke S1 ketika inputnya 0, S3 akan pindah ke S2 ketika inputnya 0, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kolom ketiga, nah ini menyatakan fungsi output. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, oke, kita hapus dulu ya yang udah kita coret ini. Nah, cara membacanya juga sama ya, lebih kurang sama. Nah, kita mulai misalnya dari state 0. Nah, kan ingat tadi ya. Oke, saya tuliskan lagi di sini si F ini adalah fungsi dari S state gitu ya, state awal kita SI ke state next step gitu. Jadi ini misalnya state all state bisa gitu ya. Nah, ini adalah ini itu adalah new state-nya atau next step ya. Nah, misalnya di sini ya kita nggak tahu nih, tapi dia S juga, atau dilambangkan aja di sini adalah SU ke SN gitu ya. Jadi awalnya dia misalnya di S0, dia akan berpindah ke S berapa gitu. Nah, yang mempengaruhinya adalah inputnya, berdasarkan input ya. Nah, di sini untuk G, nah G itu dia dia menghubungkan state ya, state awal itu menuju ke ini, ke output gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya, ketika kita berada di state 0 atau state awal gitu ya. Nah, kita akan menghasilkan output 1 jika inputnya 0 gitu.
Nah, kemudian ketika kita di S1 ya, kita akan menghasilkan output 1 saat inputnya 0 kayak gitu. Nah, di sini kalau untuk menggambarkan state ya, menggambarkan diagram maksud saya, nah kita bisa mulai dari menuliskan dulu state awalnya. Oke, state awal di sini dilambangkan dengan panah dan ini ya S0, lingkaran yang ada S0-nya. Nah, kita mulai dari S0, oke? Nah, di sini kita hapus dulu lah yang ini ya, supaya nanti nggak meragukan. Mulai dari S0. Nah, pertama kita lihat, oke, saya mau menuliskan S0 itu mencoret-coret S0 dengan warna yang berbeda aja ya, supaya mudah dipahami. Oke, kita mulai dari S0. Di sini S0, kita lihat dulu yang transisi. S0 menuju ke S1 atau berpindah ke S1 itu saat inputnya 0 ya. Nah, oke, dia menuju ke S1 saat inputnya 0. Jadi kita ingat ya, di tanda panah tadi itu menyatakan, nah, lihat tanda anak panah itu dilabeli dengan pasangan input dan output. Nah, ya, berarti di sini kita harus menuliskan siapa inputnya dan siapa outputnya. Nah, lihat di sini inputnya adalah 0 ya. Dan lihat outputnya bukan yang bagian atas ini, tapi outputnya yang ini kita ambil. Nah, jadi 0,1 seperti itu ya. Nah, sekarang lihat lagi transisi berikutnya, dari S0 itu akan pindah ke S0 lagi. Ya, enggak pindah ya, berarti dia tetap di S0 saat inputnya itu 1 ya. Dan outputnya berapa? Nah, untuk melihat output, lihat di kolom selanjutnya. Nah, di sini. Gitu. Jadi, ketika input 1 dan output 0. Nah, jadi dia tetap di S0 saat inputnya 1 dan outputnya 0. Seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu S1. Nah, kita pakai warna lain lagi supaya ini ya tidak meragukan. Oke, sekarang mulai dari S1. Nah, di sini artinya kita berpindah ke S3. Nah, dia pindah ke S3. Oke, saya tulisnya ke bawah aja ya. Ke S3. Nah, itu dengan nah kita kan mau isi nih, tanda panah ini harus dikasih label kan. Nah, kasih label dengan input dan output. Nah, input cara melihatnya, lihat di atas. Input dia pindah ke S3 saat 0 inputnya, dan outputnya adalah, nah kita lihat ke samping. Nah, outputnya adalah saat 1. Ini gimana sih cara lihatnya? Nah, lihat. Dia kan tadi saat inputnya 0 ya. Nah, outputnya berapa? Nah, lihat di sini inputnya 0, outputnya adalah 1. Begitu. Ya. Berarti di sini 0,1. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Dari S1 pindah ke S0 di sini saat inputnya 1. Oke. Nah, jadi dia pindah ke S0. Nah, jadi dia pindah ke S0 saat inputnya 1 ya. Dan nah, outputnya berapa? Nah, saat inputnya 1, outputnya adalah 1 juga. Nah, makanya di sini 1,1. Oke, bisa ya? Nah, lanjut ke step berikutnya, yaitu S2. Kita kasih warna lain lagi. Don't care aja ya. Nah, di sini dari S2, mirip ya warnanya. Jangan ini. Ya udah hitam aja. Nah, S2 itu pindah ke S1 ya. Dari S2, kita belum punya S2, tulis dulu S2 ya. Dia pindah ke S1. Nah, S1-nya ada di sini. Itu ketika apa? Inputnya 0 di sini dan outputnya 0 gitu. Jadi di sini 0,0. Nah, lanjut. Dan S2 ini tetap di S2 saat inputnya 1 dan outputnya 0. Nah, jadi dia tetap 1 dan 1 gitu. Lanjut lagi sekarang S3. S3 kita pakai warna
Oke, S3 dia ke S2 saat inputnya 0. Dia ke S3. Nah, panahnya ke S3 ya. Saat inputnya 0 di sini dan outputnya 0. Oke. Lalu S1 ya, si S3 ini pindah ke S1 saat, nah jadi di panahnya satu lagi ya ke sini saat 1 inputnya dan outputnya 0. 1,0 gitu. Jadi lebih kurang seperti inilah diagramnya ya. Jadi ini diagram FSM kita. Nah, atau mungkin nggak harus ya S0, S1, S3. Maksudnya boleh nggak S3-nya ditulis sejajar sama S1? Boleh aja. Atau misalnya gini, S0, S1. Saya mau S3-nya di sini gitu. Boleh aja. S2-nya di sini. Boleh gitu ya. Asalkan tanda panahnya ini nggak berubah gitu. Mengikuti ketentuan yang ada di tabel ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini yang diketahui adalah diagramnya. Diagram FSM-nya. Sedangkan yang ditanya itu adalah, atau yang diminta itu, kita diminta untuk menuliskan diagram step-nya. Oke. Sorry, maksud saya diketahui adalah diagram, yang diminta adalah tabelnya gitu. Oke. Oke, sama ya dengan cara yang tadi, kita tuliskan dulu kalau ini kita buat dulu tabelnya ya. Bagaimana cara membuat tabelnya atau berdasarkan apa? Nah, yang pasti tadi kita sudah tahu bahwa yang kolom pertama itu adalah stat dan kolom kedua itu adalah fungsi F-nya dan kolom ketiga adalah fungsi G ya. G itu adalah output, ingat ya. F itu adalah transisi. Nah, dua kolom ini kita bagi lagi menjadi input ya. Oke. Coba saya nyontek dulu. Oke, gitu ya. Input ini kayaknya harus di atas ini dikit ya. Gini. Di sininya input dan di sininya output. Nah, oke. Nah, inputnya kita lihat ya di sini. Oke, kita isi dulu statnya. Statnya ada S0 sampai S3. Ya, tulis S0, S1, S2, dan S3. Lalu untuk input di sini ada 0 dan 1. Jadi dia juga biner ya, 0 dan 1. Oke, sepertinya saya harus ganti warna ya. Nah, salah. Maksudnya kita bedakan warnanya nanti di ini aja, di output. Nah, ini bukan output, sorry, saya salah lagi. Ini sama-sama input ya, 0 dan 1. Nah, oke, kita akan mengisi nilai dari fungsi F itu berdasarkan transisi dan yakni berupa stat ya. Jadi nanti isi dari F ini adalah stat. Ini isinya stat. Sedangkan si G ini isinya adalah output. Nah, output itu mana? Output itu adalah bilangan kedua, pasangan dari yang kedua ini. Jadi yang ini output nih nanti. Ya. Nah, sedangkan si F itu nanti adalah stat S1, S2 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari S0 dulu ya. Nah, di sini kita lihat S0. S0 dia menuju ke S1. Nah, lihat ya, panahnya menuju ke S1 saat inputnya 0. Nah, jadi saat 0 dia S1. Nah, langsung isi si outputnya. Output kan ini input ya. Yang ini output. Nah, lihat outputnya adalah 1 saat inputnya 0. Ya udah, berarti saat 0 itu 1. Nah, lanjut. Si S0 ini juga menuju ke S3. Saat inputnya 1, gitu ya. Dia menuju ke S3, sorry di sini. Saat inputnya 1, dia menuju ke S3 dan outputnya adalah 0. 0. Oke. Lanjut, sekarang kan udah nih S0 udah semuanya, kita maju ke S1.
Dari S1 ini kita punya dua input juga ya, yaitu 0 dan 1. Saat 0 dia tetap di S1 ya. Dan saat 1 dia bertransisi atau pindah ke S2. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita isikan outputnya. Saat 0 outputnya adalah 1. Nah, ini nih. Jadi ini I, ini output. Jadi 1. Dan saat 1 itu ini input, ini output. Ini kayak 1 dan 0 lagi ya. Jadi bukan lagi. Oke, saya nulisnya in, ini out. Ini in, ini outnya ya. Jadi saat 1 dia 1. Oke, sekarang kita lanjut ke S2. Nah, untuk S2 kita lihat tanda panahnya ada 2 ya. Nah, 2 juga, ini 1, ini 1. Nah, kita lihat saat inputnya 0 ya. Oke, salah ya. Kita harus melihatnya itu dari ini, urutannya itu dari awal ke akhir pasangannya. 0,0. Nah, 0 ini in, 0 yang kedua inilah out. Nah, dia pindah ke S3. Nah, lalu saat inputnya 1, nah dia pindah ke S4. Nah, kita isikan outputnya. Saat 0 outputnya 0. Dan saat 1 outputnya 0. Oke, lanjut ke S3. Di sini, oke, sorry. Ini ya, kayaknya state-nya ada 5 malah. Oke, kita tulis lagi aja. Kayaknya ini ya, ketinggalan. Oke, kita lanjut tadi sampai tadi kita sampai S3, S2 lalu masuk S3. Nah, S3 ini saat 0 itu dia menuju S0 ya. Dan saat maksud saya, nah di sini nih kita maksudnya saya sering kali ketukar ya. Jadi melihatnya itu 1,0, 0,1 begitu. Jadi kalau 0,0 berarti inputnya 0, dia menuju ke S1. Nah, sedangkan saat inputnya 1, dia menuju ke S0. Nah, sedangkan untuk mengisi output, kita lihat di sini saat 0 itu 0 ya, tetap ya saat 0 itu 0. Jadi ini in, ini out. Jadi di sini kita isi 0. Lalu saat in-nya 1, out-nya 0. Nah, 0. Lalu untuk S4 di sini ya, kita lihat 0,0 ini in ya. In-nya 0 dia menuju ke S3. Dan saat in-nya 1 ya, dia kembali ke dirinya sendiri atau tetap gitu ya state-nya. Dia nggak pindah. Nah, kita sekarang lihat ke outputnya. Saat 0 itu outputnya adalah 0. Dan saat 1 outputnya juga 0. Oke. Nah, jadi demikianlah atau seperti inilah bentuk dari tabel FSM yang ada pada soal ini. Jadi FSM-nya kan tadi berupa stepnya S0, S1, S2, S3, S4 dan diagramnya seperti ini. Nah, kalau dinyatakan ke dalam tabel ya nanti seperti ini bentuknya. Oke. Dari dua contoh ini semoga bisa dipahami ya. Maksudnya dari tabel ke diagram dan dari diagram ke tabel seperti itu. Kita lanjutkan untuk menemukan output string dari FSM jika diketahui input stringnya. Nah, kita mulai dari sini ya, kita tahu bahwa output itu sama dengan fungsi dari S0, I. Nah, jadi fungsi output yang state awalnya S0 atau state outnya itu adalah, ini bukan state S0 ya, jadi ini adalah state out. Dan ini adalah inputnya. Nah, untuk menyatakan fungsi ini saya tuliskan saja ini adalah YI ya. Fungsi dari G, S, I. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari input. Nah, karena kan yang string input yang dikasih tahu, jadi kita mulai dari input dulu. Input yang pertama di sini adalah 1 ya. Tuliskan di sini fungsi G untuk state ya, state awal. Nah, ingat ya, state yang kita
mulai itu adalah state awal, yaitu S0, inputnya adalah 1. Nah, oke. Nah, ini hasilnya apa? Nah, hasilnya itu adalah YI-nya ya. Nah, berarti kita di sini kita nyari Y1-nya gitu. Nah, Y1-nya adalah kita bisa lihat di sini dari S0 dengan input 1. Nah, ini dia. Ternyata dia ke S3 dan outputnya 0. Nah, di sini kita bisa tulis 0 ya. Nah, petunjuk state selanjutnya ini yang akan mengisi state pada fungsi selanjutnya. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk Y2, berarti fungsi G. Nah, di sini S3, state 3 gitu. Nah, dengan outputnya kita lihat lagi output string kita tadi adalah input string kita tadi adalah 0. Berarti kita mulai dari 0, ya, inputnya 0. Nah, lihat saat di S3, lihat saat inputnya 0. Nah, tanda panah keluar ya, berarti ini adalah 1,0 yang ini, sedangkan ini adalah 0,0, berarti yang ini berarti. Nah, inputnya 0, outputnya 0. Nah, jadi di sini outputnya 0 dan dia berpindah ke state S1. Nah, jadi ini adalah petunjuk untuk fungsi selanjutnya atau ya state selanjutnya yaitu S1, Nah, lihat untuk state kita ambil yang barisan selanjutnya atau urutan selanjutnya yaitu 1. Nah, jadi untuk Y3 kita outputnya berapa? Nah, lihat S1 dengan input 1. S1 dengan input 1 yaitu ini. Jadi outputnya adalah 1 di sini. 0 berarti. Oke, sekarang petunjuk untuk Y4 ya, itu S-nya S berapa? Nah, lihat saat 1 input 1 dari S1 itu menuju ke S2. Nah, jadi di sini S2, Nah, inputnya kita lihat lagi stringnya yaitu 0. Nah, jadi di sini kita lihat saat di state 2, nah, inputnya 0 itu adalah yang ini nih ya. Nah, yang ini dan outputnya 0 di sini, 0,0. Nah, ini input, ini output. Nah, jadi 0. Ya. Oh, sorry. Saya tadi salah ya di S3. Di Y3 maksud saya. Y3 tadi kan kita dari S1 ke S2 ya. Nah, di sini inputnya 1, outputnya 1. Oke, keliru ya. Nah, udah. Nah, untuk Y4 tadi udah yaitu 0 ya. Nah, di sini untuk mencari Y5 kita fungsi kita berjalan dari state S2 ya. Maksudnya S2 ini kemana? Ternyata S2 tadi ke S3. Nah, berarti di sini isinya S3, ya. Nah, inputnya berdasarkan yang ini. Nah, 1 ya setelahnya. 1. Nah, kemudian di sini S3 yang input 1. Nah, yang ini berarti ya. Nah, 1,0. Nah, berarti yang 0-nya ini ya adalah output. Nah, kita tulis outputnya di sini. Nah, untuk Y6, kita lihat petunjuk dari S3 tadi dia pindah ke mana? Oh, ternyata dia pindah ke S0. Maka di sini S0, nah, untuk isi inputnya kita lihat string yang terakhir yaitu 1. Nah, jadi di sini kita lihat dari S0 ya. S0 dengan input 1 ternyata dia ke S3 dengan output 0. Nah, ya, karena string yang di input sudah habis, maka output yang kita peroleh juga sudah selesai gitu ya. Nah, jadi output string kita adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, input string ada 6 ya. Output string juga harus ada 6 buah. Oke.